Saya paling nyaman itu Ares. Saya paling nyaman itu adalah kayu bau Pak. Aduh, me, aku ngerekaman itu ada bersandar. Jadi mana yang paling nyaman menurut kita? Itu saja. Saya ini Pak Ustaz jarang berzikir. Terus tapi saya dari tahfiz Quran satu hari saya ulang hafalan 2 juz. Jadi baca Quran itu zikir. Baca Quran itu zikir. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna as-salaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun walladziina yu'minuuna bimaa unzila ilayka wa maa unzila min qablika wa bil aakhirati hum yuuqinuun. Ulaa'ika 'alaa hudan min rabbihim wa ulaa'ika humul muflihun. Dia zikir. Berzikir ketika berjalan, berzikir ketika tegak berdiri, berzikir ketika sedang duduk, dan dalam tidur itu berzikir. Usahakan sebelum tidur itu berzikir. Zikir yang tadi baik, istighfar, sholawat, la ilaha illallah, sampai akhirnya akhir mata kita terpejam, hati kita dalam keadaan berzikir. Yang berzikir itu kaki, tangan, mata, telinga. Zikir itu datang awalnya dari qalb, dari qalbu naik ke otak, dari otak ke mata, ke mulut, ke telinga, ke semua. Aku zikir fa'alam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Jadi kita sibuk dengan zikir kita, mengingat Allah, jantung kita, qalbu kita, hati kita, kepala kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, semuanya. Mulut berucap, hati mengingat, pikiran sadar, didengar telinga, sibuk dengan kita. Karena kita kalau mikir zikir, kita tidak sibuk dengan kita, tapi kita sibuk mikir orang. Jadi kita pasti zikir. Akhirnya banyak orang kalau zikir 10 kali, nah, kayaknya yang belakang nggak zikir lagi. Itu orang yang tidak pikir itu anak kita, dia nanti akhirnya jadi spontan. Kalau udah jadi spontan, itu berarti dia sudah masuk ke dalam. Ya, masya Allah. Berzikir ini seperti naik sepeda. Kita kan waktu naik sepeda, kadang-kadang kita agak lari ke trotoar kita. Kadang-kadang kita agak lupa keseimbangan badan, nabrak pohon kayu. Kadang-kadang kita berhenti berkayu berarti jatuh. Berhenti berkayu Jatuh. Kalau prakteknya tadi. Berhenti berkayu berarti yang punya usaha lupa boleh dituliskan. Berhenti berkayu. Berhenti berzikir berarti kita jatuh dalam dosa. Namanya mensyarril waswasil khannas. Khannas artinya bersembunyi. Setan bersembunyi ketika kita berzikir. Ketika kita berzikir, dia sembunyi. Ketika kita lupa, dia keluar. Kucing, ketika kucing keluar, tikuskan. Tapi ketika kucing itu tidur, Tikus keluar. jadi hati yang berzikir, otak yang berzikir, mata yang berzikir, telinga yang berzikir, semuanya berzikir. Masalul alladhi yadhkuru rabbahu, orang yang berzikir, walladhi la yadhkuru rabbahu, orang yang tidak berzikir, kamathalil hayy wal mayyit, seperti orang hidup dan mati. Jadi kita hidup lagi terus Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Sampai pada akhir kalam kita mati dalam keadaan la ilaha illallah. paling berat
Menggerakkan bibir paling apakah Bapak aja mau kemana kita terima gimana begini ya kalau tapi waktu mau mati berat. Makanya Allah kasih kalimat yang mulut tidak begitu. Kalau nama saya berarti Abdul Somad Syarifah. Tapi kalau lafaz yang kunci mau mati tidak benar. La ilallah. Lidahnya. Kenapa? Dan orang yang mati tidak daya, tidak ada. Orang yang mau mati dalam keadaan koma, dalam keadaan stroke, diserang otaknya, dia menawan-nawan, maka yang dia ingat adalah apa yang sering dia apa yang sering dia pikirkan, apa yang itu yang akan datang doakan supaya Abdul Somad saat dia berbalik yang terakhir dia ingat dia ucapkan adalah Allah lana husnul khatimah wa la taqim alaina. Enggak ada gunanya amal kita di banyak kalau tidak husnul khatimah. Bagaimana syarat husnul khatimah? Istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu istiqamah. Setelah istiqamah tatanazzalu alaihimul malaikah. Setelah itu istiqamah. Kalau istiqamah malaikat apa namanya? Allah takhafu, jangan kau takut. Dan orang yang mau mati takut sakratul maut, takut malaikat Israel, takut mungkar nakir, takut azab kubur, takut tiupan sangkakala, takut azab, takut neraka, takut didiat siratal mustaqim, takut. Yang kedua, sedih meninggalkan istri yang akan diambil bonus, sedih meninggalkan rumah, sedih meninggalkan penginapan, hotel, usaha, bisnis, kapal, perahu, sedih meninggalkan ruku, sedih meninggalkan calon sahabat. Ketika mau mati berkecamuk perasaan, dan kemudian datang malaikat yang menanyakan apa kata malaikat? Allah takhafu, Abdul Somad takut mustahil, kau jangan takut azab kubur, kau jangan takut jiwa sangkakala, kau jangan takut dimakan salah bulan, kau jangan takut. Semua bisikan itu bilang. Ketika takut kita bilang tidak sedih. Wala tahzanu, Abdul Somad, kau jangan sedih meninggalkan anakmu masih kecil, kau jangan sedih meninggalkan pondok, kau jangan sedih meninggalkan tim, kau jangan sedih meninggalkan kawan-kawan, kau jangan sedih meninggalkan dunia, kau jangan sedih meninggalkan dakwah, kau jangan sedih meninggalkan sahabat yang ada di diri kau. Dan mereka akan mengingat dan mendoakan diri dan Allah itu. Setelah sedihnya hilang, kosong, hilang takut, hilang sedih. Wa abashiru itu jadi bagi berbahagia kau dalam mendapatkan surga dan hidup. Berbahagia kau dalam mendapatkan surga dan hidup. Amin. Itulah puncak kebahagiaan. Puncak kebahagiaan bukan tidak. Orang mengatakan tidak usah kita, orang tidak usah kita, kebahagiaan sesudah. Nanti kalau kita sampai di tahun puncak kebahagiaan itu, ketika sebuah malaikat mencabut rambut, malaikat menepati saya. Kita melihat itulah mengapa orang yang mati dalam keadaan tersenyum. Kenapa dia sebut? Karena dia melihat tempat dan melihat siapa. Kira-kira kalau saya nanti saya mau di terowongan, tempatnya di mana ya? Nanti di terowongan saya dengan siapa ya? Lalu kemudian nanti juga itu. Ini tempat kita nanti di sana, tidak ada tempat. Nanti kalau kita di sini di samping kamar saya, kira-kira senang. Tenang. Begitulah bahagia kita sehingga Allah membuka untuk orang tersebut. Kenapa tersebut? Karena bahagia sudah tahu bahwa syarat itu alladzi Allah summa istaqam tatanazzalu alaihim. Risau hati
Saya mau di tempat kerja saya banyak maksiat, banyak ini, banyak itu. Ini dunia. Itu bukan senang itu. Dan makanya kalau kita tinggal makan di Madinah tak ada setan. Iya, kalau teman saya juga baik, teman saya ini jahat loh. Kalau teman kamu masih ada jahatnya, berarti kalau kamu masih berteman dengan manusia. Kalau yang baik semua berarti malaikat. Karena kita itu bukan malaikat. Dan dia tidak jahat semua. Kalau jahat semua masih setan. Kita masih berteman dengan manusia dan kita masih tinggal di dunia yang menjaga. Amin. Sudurinas di hati. Kalau kita tengah malam, tidak ada yang berkipas, tidak ada yang berasing, tidak ada yang isu-isu, bisa kita lihat. Serentak dengan kita. Sekarang tak ada yang bersuara turun-turun. Kalau mau makan, tak ada yang berdebu, berdetak. Sampai akhirnya cukupnya berhenti, detaknya berhenti, nafas juga tarik, fokus, tarik, fokus, akhirnya dia berhenti. Berhenti di sini, berhenti di sini, tapi ada yang tidak berhenti atau sedikit. Doakan supaya yang ngomong ini juga Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. 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 Allah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Muhammad alaihi anbiya dan itu kan hidup mengalihkan anggota yang itu kan mati dan doa dan juga tidak dibangkitkan dari masyarakat. Allah Taala menyukai hati dan jalani dan dari orang yang bersaudara dan kasih sayang dengan Engkau ya Allah. Kami ada makan mubarak subuh ini kau kumpulkan kami tempat baik bersama baik dalam ibadah yang terbaik. Amin. Hidup bersama dengan kita mulai satu kata nanti surga dan surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum.